Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV serta para netizen yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Biasanya Ahad keempat diundur sedikit jadi Ahad kelima. Alhamdulillah masih dapat space waktu, walaupun ada kendala bentrok dengan acara orang lain di sekitar sini sehingga akses masuk ke sini agak terhambat. Tapi alhamdulillah sebagian ikhwan akhwat bisa hadir ke sini. Tema yang kita angkat melanjutkan tema-tema yang sudah kan, kenapa kita sulit beramal soleh. Itu karena mengalami degradasi iman atau penurunan iman, sehingga daya dorong untuk melakukan ibadah dan amal soleh begitu lemah, terasa berat, makanya sulit. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya untuk mengupgrade iman kita, menaikkan, mendongkrak iman kita, menguatkan iman kita. Kita akan bahas nanti. Sekarang kita mengangkat tema selingan dulu, yaitu ujian bagi keimanan. Ketika seseorang berupaya menaikkan imannya dengan cara-cara yang disyariatkan, seperti mencari ilmu, seperti berdoa, seperti infak dan sedekah, pokoknya seluruh perbuatan baik itu bisa menguatkan iman. Seluruh amal soleh bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu naiklah iman, lalu meningkatlah kualitas dan kuantitas ibadah serta amal soleh. Setelah itu teralami, Allah tidak biarkan. Setangguh apa iman dia, sehebat apa motivasi dia untuk beribadah dan beramal soleh, Allah tak biarkan. Allah berikan ujian, Allah berikan tes, godaan, gangguan, rayuan. Untuk apa? Tujuannya bukan menghambat, menghalangi keimanan dia, tapi tujuannya untuk memperkuat agar imannya tangguh dan kokoh. Sebab tidaklah Allah memberikan ujian kecuali Allah berikan juga hidayah untuk bisa bertahan di tengah ujian tersebut. Adanya ujian ini sesuatu yang menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu ketetapan Allah yang pasti terjadi berulang di setiap tempat dan setiap waktu. Lalu Allah tuliskan sunnatullah yang merupakan ujian bagi orang yang beriman ini, Allah tuliskan di Al-Quran.
Allah tuliskan juga di Lauhul Mahfuz. Allah terangkan juga melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam bahwa siapa yang memiliki iman siap-siaplah untuk diuji. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga, ahasiban nasu ayutsraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Kalau umpamanya baru beramal sedikit dua dikit, jangan dulu ngaku mengklaim iman, sebab belum teruji. Benar nggak? Jangan-jangan setelah diuji berhenti lagi dari ibadahnya, dari amal solehnya, karena tak kuat menahan gangguan dan ujian. Akhirnya bohong pengakuannya. Jadi setiap ada iman pasti ada ujian. Kadar ujiannya berdasarkan kadar imannya. Makin kuat iman, makin hebat ujiannya. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling hebat ujian? Beliau menjawab, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salabah zida lahu fil bala. Kata beliau, manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Kenapa? Karena para nabi lah orang yang paling hebat imannya, paling hebat kuat keyakinannya, paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, paling loyal, paling taat, paling yakin kepada Allah. Maka ujiannya juga bukan ujian yang enteng, yang ringan, seberat yang sebanding dengan kualitas imannya. Jadi asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun. Kemudian baru yang kedua orang-orang saleh. Thumma al-amthal fal-amthal. Lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Lalu beliau menyatakan, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Fa in kanat fi dinihi salabah zida lahu fil bala. Apabila keimanan, agama, keyakinan orang itu semakin kuat, akan ditambah hebat ujian yang Allah berikan kepadanya. Ibarat kita sekolah, masuk TK, mau lulus masuk ke SD, ujian, tapi enteng, seenteng yang sesuai dengan levelnya. Masuk kelas 1, ujiannya lebih berat daripada TK, kelas 2, kelas 3, kelas 6, SMP lebih berat lagi, SMA lebih berat lagi. Mahasiswa di perguruan tinggi untuk meraih gelar sarjana bukan ujian lagi, lebih berat dari sekedar ujian. Harus bikin karya tulis, skripsi, mengadakan penelitian, menulis, diuji di hadapan beberapa dosen penguji, ditanya ini, ditanya itu, kadang mentalnya juga ditekan sampai disudutkan, dipojokkan, diejek, dibentak. Kadang kalau lulus baru diberi gelar sarjana. Jadi makin tinggi level pendidikan, ujiannya, tesnya semakin berat, semakin berkualitas. Seperti itu pula iman. Oleh karena itu, kalau ada orang yang ngaku imannya kuat, tapi diberi sedikit ujian yang enteng, ringan,
gitu ya, sudah tergoda. Ngaku imannya kuat, begitu adzan berkumandang, nanti aja. Kalau ya malas, belum qomat. Setelah qomat tenang, belum takbiratul ihram itu iman. Setelah takbiratul imam tenang, masbuk juga masih dapat berjamaah. Itu ujian, adanya adzan yang berkumandang di masjid itu ujian. Sehebat apa respon kita kepada panggilan Allah Azza wa Jalla. Kalau ujian yang enteng ringan itu saja nggak lulus, jangan ngaku iman kuat. Sama dengan ngaku mahasiswa dikasih ujian 4 kali 7 berapa? Sebarahannya diumur kotak 20 barjeng salah. Jangan ngaku mahasiswa kalau diberi ujian tingkat SD kelas 1 saja sudah payah, bahkan salah, dipertanyakan status kemahasiswaannya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa ujian pasti akan diberikan kepada setiap orang yang kualitas keimanannya meningkat, ujiannya juga lebih berat. Makin tinggi ini iman, siap-siaplah untuk menerima ujian yang lebih berat. Berdasarkan hal itu, maka jangan terlalu bangga, jangan terlalu senang, jangan terlalu kepedean. Kalau dalam hidup ini kita tidak pernah menemukan masalah, rasanya senang terus tuh, uang cukup melimpah, istri anak-anak sehat dan belalager gitunya, dengan tetangga, dengan sahabat, rasanya hidup itu enak, nyaman. Jangan merasa bangga dengan hal itu. Pertanyakan iman kita. Kok nggak ada ujian dalam hidupnya? Padahal ujian ini sesuatu yang pasti diberikan kepada setiap orang yang beriman. Coba mungkin kalau dia nggak bermasalah dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kawan, mungkin banyak batasan-batasan syariat Allah yang dilanggar ketika bermuamalah, menunjukkan imannya ini tidak teruji. Ketemu kawan lama gitu ya, lawan jenis, apa kabar? Cipika-cipiki. Secara pribadi jadi dekat hubungan sama dia, tapi ada ayat Allah yang dilanggar, tidak lulus dia dalam ujian. Makanya tidak diuji dengan ujian yang berat. Ketika usaha mencari nafkah, mencari rezeki, nggak peduli halal atau haram, yang penting untung dan yang penting tidak merugikan siapapun. Mungkin saja mengandung unsur riba, mungkin saja mengandung unsur gharar, mungkin saja mengandung unsur maisir atau perjudian, tapi tidak dipedulikan, dilanggar saja tuh. Pantas kalau begitu tidak teruji, tidak diuji dengan dalam bentuk penderitaan, happy terus. Hati-hati. Hati-hati apabila dalam hidup kita tidak pernah mengalami permasalahan, keresahan, kegelisahan, kesedihan, penderitaan, rasa sakit, rasa lelah, nggak pernah teralami. Pertanyakan iman kita. Tak ada seorang pun yang beriman kecuali akan Allah berikan penderitaan. Tak ada seorang pun nabi kecuali Allah akan berikan ujian yang sangat dahsyat yang tak mampu ditahan, dialami oleh orang biasa. Semua nabi pasti ditentang, semua nabi pasti dimusuhi, semua nabi pasti dizalimi. Bahkan banyak di antara para nabi yang mau dibunuh, ada yang berhasil dibunuh, ada yang tidak. Minimal
diejek, dihina, dikata-katai, diberikan gelar-gelar yang buruk, minimalnya begitu tuh. Dan itu konsekuensi dari keimanannya yang sangat tinggi. Selain itu, sebenarnya di balik ujian ada banyak keuntungan. Keuntungan ini tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Sebagaimana nilai, sebagaimana ijazah di dunia pendidikan hanya diberikan kepada orang yang sudah selesai mengikuti dan melewati ujian secara sukses. Kalau melalui ujian tapi nggak lulus, nggak diberi nilai, nggak diberi ijazah, nggak diberi sertifikat. Yang dapat nilai, yang dapat sertifikat orang yang teruji dan lulus. Yang tidak ikut ujian enggak diberi nilai, enggak diberi sertifikat. Begitu juga dalam hal keimanan. Orang yang keimanannya teruji, Allah berikan reward, Allah berikan keuntungan. Keuntungan ini tidak Allah berikan kepada orang yang tidak teruji keimanannya. Apa saja keuntungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang keimanannya teruji? Banyak. Pertama, dosanya berguguran. Sebesar apa dosa yang berguguran? Sebanding dengan kadar ujian atau penderitaan yang teralami. Makin menderita, makin besar dosa yang terhapus, makin besar ampunan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Walaupun orang itu tidak taubat dari dosa-dosanya, tapi ketika diberi ujian yang membuat dia menderita, dosa itu terhapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu gugur oleh penderitaan yang dialami. Baik penderitaan itu fisik, seperti kelelahan, seperti sakit, seperti pegal-pegal, nyeri, kaberi, apa namanya. Secara fisik kita menderita, itu menggugurkan dosa. Atau secara psikis, seperti resah, gelisah, risau, galau, kecewa, sedih, itu membuat kita menderita enggak? Iya, membuat kita menderita. Itu gugur dosa, apapun penyebabnya. Kita dihina orang, sedih gitu ya, kecewa, resah, itu gugur dosa. Apalagi dihinanya karena unsur agama. Kita menerapkan sunnah berjenggot, disebut itu ada kambing lewat. Sakit hati enggak? Ya wajar, normal, manusiawi. Gugur itu dosa. Ahwat lewat pakai cadar, oh itu ninja. Awas, hati-hati, ada pedang di balik bajunya. Kan gitu ya? Ejekan. Itu gugur dosa. Kita pakai celana cingkrang, disebut apa? Kurang bahan tuh. Habis kebanjiran di mana tuh? Dalam rangka ngejek. Kita sedih karena hal itu, kecewa karena gugur dosa tuh. Jangankan karena agama, karena perkara duniawi kita sedih, kita resah, kita kecewa, gugur dosa. Kita kehilangan uang, padahal nggak punya lagi kecuali sejumlah yang hilang itu, sedih, gugur dosa. Kita tertipu investasi sekian juta, puluhan bahkan ratusan juta, dibawa kabur. Orangnya nggak bisa dicari. Kecewa tuh? Ya kecewa. Gugur dosa.
Jadi apapun jenis penderitaan kita, fisik ataupun psikis, maka menggugurkan dosa. Kenapa? Karena salah satu di antara faedah, fungsi, kegunaan dari penderitaan yang Allah berikan kepada seorang adalah hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Karena lalai mengabaikan kewajiban atau karena melanggar apa yang diharapkan, berdosa, lalu Allah hukum dengan penderitaan. Bersabda Rasul SAW dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min muslimin yusibu bihi al-adha." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimbah al-adha, kesakitan, penderitaan. Disebut wala nasabin wala wasabin wala maradin wala saqamin, kelelahan, kecapean, sakit, bahkan disebut wala hammin wala huznin, ataupun keresahan dan kesedihan, illa kaffarallahu bihi khatayahu, kecuali Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan bagi orang itu dosa-dosanya karena penderitaan tadi. Jadi semua jenis penderitaan menggugurkan dosa, terlebih kalau penderitaan itu lahir dari ibadah. Dan ingat, setiap ibadah mengandung unsur masyaqqah. Masyaqqah itu penderitaan. Saum, ada penderitaannya? Ada lapar, haus, lemes, dan seterusnya. Haji umroh, wah jelas capek, lelah, uang keluar dalam jumlah yang banyak, meninggalkan sanak, keluarga, hanitulan yang dicintai dalam waktu yang cukup lama, apalagi haji, apalagi jihad fisabilillah. Makanya pahala jihad itu nggak ada tandingannya. Menang tetap pahalanya besar, ampunan yang diperoleh besar. Kalau kalah sampai mati, syahid sudah, masuk surganya juga tanpa hisab. Jadi semua ibadah mengandung unsur masyaqqah, penderitaan. Semakin hebat penderitaan, semakin banyak dosa yang dihapus, semakin banyak pahala yang diberikan. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan kadar penderitaan. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya penderitaan, besarnya musibah. Makin banyak, besar, makin menderita musibah yang mengenai seseorang, makin banyak pahala yang Allah limpahkan, makin banyak ampunan yang Allah berikan, makin banyak dosa-dosa yang terhapus. Ini yang kedua, faidah dari musibah yang kedua, ya. Pertama, gugur dosa, yang kedua, dapat pahala yang banyak. Oleh karena itu, kenapa setiap ibadah menghapus dosa? Salat yang 5 waktu, as-salawatul khams, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wal ramadan ila ramadan, wal umrah ilal umrah, mukaffiratun ma bainahun. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa. Karena di dalam semua ibadah itu terkandung masyaqqah, penderitaan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Kenapa? Salah satu penyebabnya semua kebaikan mengandung unsur penderitaan. Ada pengorbanan di sana yang membuat kita menderita, maka terhapus dosa karena penderitaan tersebut. Selain dapat pahala. Inilah keuntungan kedua dari ujian yang melahirkan penderitaan.
Ujian atas keimanan melahirkan penderitaan, dan penderitaan ini mengandung banyak keuntungan yang luar biasa bagi kita. Tadi pertama, dosa-dosa kita terhapus. Yang kedua, pahala dilimpahkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ketiga, yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak menderita, doanya makbul, keinginannya akan dikabul, permintaannya akan ditunaikan, jeritan hatinya akan didengar oleh Allah. Dan ini keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang senang, gembira, happy, bahagia, nggak ada penderitaan. Rata-rata yang happy, yang tidak menderita mah tidak merasa butuh untuk berdoa ya. Mau doa apa ya? Uang banyak, kekuasaan tinggi, pangkat juga jabatan tinggi, pendukung banyak, saya nggak butuh apa-apa lagi, untuk apa berdoa, kan gitunya. Sebab yang dia kejar hanya kebutuhan dunia saja. Dan rata-rata orang dalam berdoa itu meminta dunia, jarang yang meminta akhirat. Maka tidak diberikan hidayah untuk berdoa. Adapun yang menderita, yang mengalami kesulitan dalam hidup, rata-rata mendekat, berdoa, merintih, curhat kepada Allah. Ketika mereka berdoa, doanya didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ibnu Qayyim menerangkan alasan kenapa orang yang sedang menderita doanya dikabul. Pertama, orang itu ketika menderita mendekat kepada Allah, dan dekat. Allah Azza wa Jalla, salah satu hadis qudsi menyatakan, "Idza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an." Kalau hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta ini satu sikut ya, 2 jengkal lah, 2 kali lipat. Idza taqarraba ilayya 'abdi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepada dia satu depa. Sebenarnya ba'an itu bukan satu depa, nggak ada istilahnya di kita. Kalau di kita satu depa itu kalau 2 tangan kita direntangkannya, ujung tangan dengan ujung itu satu depa. Kalau ba'an dari mulai dada bagian tengah sampai ujung, jadi setengah depa gitu ya. Dan itu sama dengan 2 hasta. Idza taqarraba ilayya 'abdi masyan taqarrabtu ilaihi harwala. Kalau hambaku mendekat kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Respon Allah kepada orang yang mendekat kepada Allah 2 kali lipat. Maka orang yang menderita, di tengah penderitaannya dia mendekat kepada Allah, Allah lebih mendekat lagi kepada dia. Dekatlah jarak antara dia dengan Allah. Dan kedekatan seorang hamba dengan Allah itu isyarat doa orang itu dikabul. Ayat atau hadis yang menjelaskan kedekatan seorang hamba dengan Allah selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an."
Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku ini dekat. Setelah Allah mengatakan aku dekat, Allah menyatakan aku mengijabah doa siapa saja orang yang berdoa kepadaku. Jadi kedekatan itu selalu dikaitkan dengan ijabahnya doa. Kapan jarak terdekat seorang hamba dengan Allah? Ketika hamba itu apa? Sujud dalam salat. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbih wa huwa sajid fa'kthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak sujud ketika itu. Perbanyak sujud, perbanyak doa ketika sujud itu. Jadi ketika dekat doa dikabul. Orang yang sedang menderita mendekat kepada Allah, Allah mendekat 2 kali lipat kepadanya, maka mengisyaratkan doa orang yang sedang terkena musibah itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah hadis, ini juga hadis kursi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini panjang, tapi saya hanya akan bahas satu kalimat yang ada kaitannya dengan tema kita sekarang ini. Nanti di hari kiamat Allah berseru kepada seluruh anak Adam, ya ibna Adam, inni maridtu wa lam ta'udni. Wahai anak Adam, dulu ketika kamu di dunia aku sakit. Kata Allah, Allah sakit. Kamu tidak melayat aku. Ditegur tuh. Anak Adam itu bertanya, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit? Terus gimana melayatnya? Apa kata Allah? Amma qad alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu amma alimta in uddahu wajadtani indah. Tapi bukankah dulu waktu kamu hidup di dunia kamu tahu ada hambaku yang soleh sakit, kamu tidak melayatnya, padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya kamu akan menemukan aku berada di sampingnya. Allah berada di samping orang yang sakit tersebut. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Ini salah satu kalimat dari sebuah hadis yang panjang. Kalimat lainnya tidak saya bahas karena stressing kita, penekanan kita kepada hal ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, hadis ini menjadi dalil bahwa ketika orang sakit dia berada dekat dengan Allah. Sampai dikatakan Allah ada di sampingnya. Makanya doa orang yang sakit didengar, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Salah seorang ulama Ahlus Sunnah namanya Tawus rahimahullah. Ada muridnya yang sakit, dilayat oleh dia. Muridnya senang dilayat oleh gurunya. Kata muridnya, wahai Tuan Guru, ud'ullah ayashfiyani. Wahai Tuan Guru, tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa jawabnya? Anta tad'ullah lak. Kamu sendiri yang harus berdoa kepada Allah untuk kebaikan muslim, karena doamu lebih makbul ketika ini daripada doa. Karena ketika itu sakit, orang yang sakit lebih mujarab doanya, lebih makbul, mustajab dibanding orang yang sehat, karena saat itu dia sedang dekat dengan Allah SWT. Jangankan orang mukmin nih, saya berkali-kali termasuk di sini juga saya terangkan, orang musyrik sekalipun ketika dia ditimpa musibah lalu berdoa kepada Allah secara ikhlas, doanya dikabul. Orang musyrik
Setelah dia selamat, musyrik lagi. Allah terangkan dalam beberapa ayat dengan lafaz yang sedikit berbeda. Ada di surah Luqman, فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Kata Allah, ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat di lautan, jadi mereka itu berlayar sampai di tengah lautan, diterjang ombak. Apa yang terjadi? Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas, hanya murni kepada Allah. Tadinya ketika di daratan mereka berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa ke berhala-berhala mereka, musyrik mereka. Tapi ketika nyawanya terancam, hanya minta kepada Allah secara tulus. Doanya Allah kabul. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, faminhum muqtasid, sebagian di antara mereka ada yang lalai lagi. Dalam riwayat lain, dalam ayat lain, idahum yusyrikun fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka itu menaiki perahu di lautan lalu diterjang gelombang, da'awallaha mukhlishina lahud, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri fa idahum yusyrikun, ketika Allah mengabulkan doa mereka, diselamatkan kembali ke daratan, mereka musyrik lagi. Ini orang musyrik, di daratan musyrik, di lautan bertauhid, hanya beribadah kepada Allah, doanya dikabul, ketika diselamatkan lagi musyrik lagi. Kurang nyebelin gimana nih orang? Kalau umpamanya ada teman kita yang jahat di belakang kita, mitnah, ghibah, mencela, menghina kita gitu ya, kita dengar, gemes nggak tuh? Gemes. Dia datang minta tolong saya kesulitan, dah kamu mah bager, kemarin mah ngomongnya jahat ke kita, dah kamu mah dermawan, kasep, luar biasa ganteng, padahal goreng patah. Dikasih nggak sama kita? Enggak. Paling puas lah, rasakan kamari ngahina ka urang kan gitunya. Allah mah henteu kitu eta. Dikabul oleh Allah. Kalau kita berehan, ya udahlah, mungkin dia kemarin lagi kausap setan ya. Sekarang lagi kausap malaikat. Dikasih. Beres dikasih, ngomongin lagi kita di belakang, jahat lagi. Gimana? Gemes luar biasa ya. Orang musyrik itu tadi begitu tuh. Di daratan musyrik, di lautan diterjang gelombang, dia bertauhid, setelah diselamatkan musyrik lagi. Gemesnya luar biasa. Tapi ini menunjukkan doa orang yang sedang terancam nyawanya, doa orang yang sedang menderita, doa orang yang sedang ditimpa musibah, dikabul oleh Allah, didengar oleh Allah Azza wa Jalla, karena hubungan atau jarak orang itu dengan Allah sedang sangat dekat. Jadi ini tidak Allah berikan kepada orang yang tidak sedang terkena ujian, tidak sedang menderita, tidak sedang mengalami musibah, dikabulkannya doa tersebut. Terlebih kalau musibahnya itu akibat kezaliman orang tuh. Orang memfitnah kita, menggibahi kita, menghina kita, mencela kita, ngomongin kita gitu ya. Atau apalagi umpamanya mengancam secara fisik atau psikis. Dan seterusnya membuat kita sedih, kecewa, sakit hati, geram, kesel. Nah, doanya
itu lebih didengar lagi oleh Allah. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajir. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun orang ini orang durhaka. Tapi mustajab ketika dia dizalimi. Bahkan dalam hadis lain, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana kafira. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi karena enggak ada penghalang antara doa itu dengan Allah walaupun dia orang kafir. Jadi jangan mentang-mentang ada orang kafir kita zalimi dia. Kalau dia mencerit kepada Allah berdoa untuk kecelakaan kita, kena itu. Inilah keuntungan yang ketiga dari musibah yang berupa ujian dari Allah SWT. Keuntungan pertama dihapus dosa. Keuntungan kedua apa? Diberikan pahala. Keuntungan ketiga apa? Dikabul doa itu. Hubungan dia dengan Allah sangat dekat. Keuntungan keempat, ini yang lebih membahagiakan kita. Ini yang memberikan optimisme di tengah penderitaan. Apakah itu? Orang yang sedang diuji sehingga menderita, Allah janjikan dua kemudahan, dua kebahagiaan, dua keuntungan setelah berlalunya penderitaan tersebut. Dari mana kita mengetahui itu? Dari ayat Al-Quran. Ini ada ayat, kalimatnya sama diulang 2 kali. Saya yakin semua yang hadir di sini hafal ayat ini. Teguh nih surat apa? Al-Ikhlas atau Al-Kafirun? Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra. Surat apa? Al-Ikhlas atau Al-Kafirun? Al-Insyirah. Dan pintar memalkan tipu. Karena sepede Al-Ikhlas salah, Al-Kafirun bukan, Al-Insyirah. Awalnya gimana? Alam nashrah laka sadrak. Nah, di akhir surat itu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimatnya persis diulang 2 kali. Kalau maknanya sama, ngapain diulang 2 kali? Mubazir ya enggak? Ada enggak di dalam Al-Quranul Karim ayat lafaznya persis sama tapi diulang 2 kali selain inna ma'al usri yusra? Ada? Ada. Ar-Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi itu mah sampai 33 kali diulang. Apalagi ayat yang diulang 2 kali di satu surat yang sama. Al-Kafirun yang bagaimana? Wala antum abiduna ma a'budu, diulang 2 kali. Maknanya sama. Kalau sama mubadir, ngapain diulang 2 kali? Tidak sama ayat yang pertama dengan ayat yang berikutnya walaupun lafadznya sama persis. Mau tahu perbedaannya? Mau? Bagus. Tapi nggak akan saya terangkan sekarang. Panjang teh waktunya, sebentar lagi habis. Adakan aja pelajaran tafsir juz amma ya dari Ibnu Katsir atau Ibnu Jarir At-Tabari, nanti di sana dibahas kenapa ayat ini dua-duanya sama lafadznya, beda maknanya loh. Termasuk inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Apa artinya? Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Persis.
Maksud dari ayat-ayat ini adalah setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Dari mana makna itu diambil? Ini mah susah, berat nerangkeun naon. Dari kaidah ilmu balaghah. Balaghah itu ilmu sastra Arab. Dalam ilmu nahwu kita ada isim ma'rifat, isim nakirah. Pernah dengar? Isim ma'rifat itu yang sudah tertentu, salah satu tandanya, ada 5 tanda ma'rifat. Salah satu tandanya alif lam. Kalau nakirah umum, kitabun sebuah kitab, itu nakirah. Kitab apa? Pokoknya kitab. Atau al-kitabu pakai alif lam, kitab itu. Kitab mana? Kitab itu sudah tertentu. Sama dengan the dan dalam bahasa Inggris. The book, kitab itu. A book, sebuah kitab. Dengan the sama maknanya. Satu buah, tapi beda. The sudah tertentu. Masih Al-kitabu, kitab itu. Kitabun, sebuah kitab. Kalau pakai tanwin, nakirah umum. Kalau pakai alif lam, tertentu, disebutnya ma'rifat. Sampai sini paham apa mengerti? Paham dan mengerti. Terus dalam ilmu balaghah, kalau isim yang ma'rifat, isim itu kata benda, bukan jimat. Isim di sini bukan jimat. Saya juga punya isim, bukan. Kalau punya buang, syirik itu ya. Isim itu maknanya kata benda. Naun, sanes naon, kata benda. Isim ma'rifat kata benda yang sudah tertentu. Kalau isim ma'rifat diulang 2 kali, maka kata yang pertama dengan kata yang kedua itu sama, bendanya itu juga. Itu ya. Tapi kalau isim nakirah pakai tanwin diulang 2 kali, walaupun dalam kalimat yang sama, bendanya ada 2. Seperti ini, inna ma'al usri. Al usri pakai alif lam, ma'rifat. Apa arti usri? Kesulitan. Sesungguhnya beserta kesulitan yusron, ada kemudahan. Inna ma'al usri, al usri ulang 2 kali, ma'rifat. Berarti usri yang pertama dengan usri yang kedua itu sama, itu juga satu kesulitan. Kesulitan di ayat kedua itu yang dimaksud sama dengan kesulitan dalam ayat yang pertama. Kalau yusron, walaupun lafadznya yusron, sama-sama diulang 2 kali, kemudahan yang kedua dengan kemudahan yang pertama itu 2 kemudahan yang berbeda. Akan ada 2 kemudahan. Jadi maksud ayat ini inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, artinya setelah 1 kali kesulitan akan datang 2 kemudahan. Ini laisa min babid doa walakin min babil khabar. Ini bukan dalam rangka berdoa, tapi dalam rangka memberikan kabar. Saya tanya, lebih kuat doa, lebih kuat kabar atau berita? Lebih kuat doa atau lebih kuat berita? Doa salah. Berita, kalau berita mah pastinya di sana di luar ada keramaian. Itu berita apa doa? Berita. Pasti tidak? Pasti sudah terjadi. Kalau doa, harapan, permintaan pasti dikabul? Belum tentu. Jangankan doa kita, doa Nabi aja ada yang tidak dikabul ya. Umumnya doa Nabi dikabul, tapi ada 1-2 yang tidak dikabul ya. Kalimat inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, ini bukan doa, bukan ya Allah berikan kepadaku 2 kebaikan setelah 1 kesulitan, bukan. Tapi ini berita dari Allah, pasti
Allah yang tetapkan setelah satu kesulitan, setelahnya akan datang dua kemudahan. Dan ujian, musibah termasuk kesulitan atau bukan? Ya, kesulitan. Maka bayangkan, ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan, jangan fokus memikirkan kesulitan itu, tapi bayangkan dua kebaikan apa yang kelak akan Allah berikan kepada saya setelah berlalunya kesulitan ini. Pikiran ini akan melahirkan optimisme. Optimis, wah sebentar lagi saya pasti akan memperoleh dua kebahagiaan. Apa ya dua kebahagiaan? Tah fokus we kadinya teh. Lupakan kesulitannya. Seperti kalau kita sedang berjalan nanjak ya. Saya sering tuh pergi ke gunung hampir tiap hari, nggak tiap hari banget tapi sering ke gunung nanjak kan. Itu kan setelah ketika nanjak itu kita berat apa tidak? Berat. Gimana agar terus kalau bisa-bisa mau di tengah jalan udah balik lagi kan gitunya. Gimana caranya agar kuat? Bayangkan setelah puncak pasti akan datang jalan menurun. Tinggal ngagulutuk weng kayaknya. Siapkan rem gitu tanya. Jadi ketika nanjak jangan dibayangkan, masih jauh, berat. Bayangkan sebentar lagi akan manuruk tuk mudun tuturubun subuh muruk kulub suuk muruk gitu kan. Maka akan semangat. Sebentar lagi puncak, sebelah lagi puncak gitu ya. Walaupun 2 jam deh ya teh. Terus saya nikre turun nyerinya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, diberikan musibah, diberikan penderitaan, jangan fokus kepada penderitaan itu. Coba pikirkan, apa dua kebaikan, dua kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada saya setelah ini berlalu. Maka di tengah penderitaan kita akan tersenyum, membayangkan 2 jenis kebahagiaan atau keuntungan atau kebaikan yang tak lama lagi akan Allah berikan kepada kita, walaupun kita belum tahu apa kebahagiaan yang akan kita raih tersebut. Makanya orang yang terkena musibah itu isyarat, tanda sebentar lagi orang ini akan memperoleh kebaikan 2 kali lipat daripada musibah yang dialami. Ini keuntungan yang keempat dari orang yang diuji dengan penderitaan dalam bentuk musibah oleh Allah SWT. Dan keuntungan lain masih banyak loh. Yang intinya orang yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penderitaan sebagai konsekuensi dari keimanannya, itu pertanda Allah akan memberikan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Makanya pantas apabila ujian, cobaan itu tanda bahwa Allah mencintainya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian, akan Allah berikan cobaan kepadanya. Cobaan ini memberikan atau mengundang turunnya banyak keuntungan. Ini yang menjadi rahasia. Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika mau mati, ketika sakarat, penderitaannya 2 kali lipat dibanding penderitaannya umumnya orang yang mau mati. Nabi 2 kali lipat loh. Para sahabat juga begitu. Tahu Amr bin As radhiyallahu anhu? Ketika mau mati, menderitanya luar biasa. Ditanya oleh anaknya, ya abadi, wahai anakku, dulu ketika engkau masih sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh dan cerdas
sedang mengalami sakaratul maut. Aku ingin bertanya, apa yang dirasakan oleh dia ketika sakaratul maut? Nah, dulu engkau pernah berkata begitu, wahai Bapak-Bapak. Sekarang engkau sedang mengalami sakaratul maut. Coba terangkan apa yang kau rasakan sekarang. Ini orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, yang aku rasakan sekarang seolah-olah seluruh tubuhku sedang ditusuk oleh jarum-jarum yang sangat panas dan tajam. Dan ketika aku menghirup nafas, seolah-olah aku menghirup ribuan jarum yang beracun yang menancap di dada. Kebayang nggak menderitanya? Terus sampai meninggal. Sementara banyak orang kafir yang matinya enak, lek saja. Makanya oleh mereka yang masih hidup, di kuburannya itu ditulisi RIP. Apa artinya? Rest in peace, istirahat dalam sama rupanya istirahat di alam kubur. Padahal babak belur. Oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kitab At-Tadhkirah diterangkan rahasianya. Bila seorang mukmin yang Allah cintai berbuat dosa, ditunggu tobatnya tidak tobat, ditunggu istighfarnya tidak istighfar, ditunggu amalan penghapus dosa itu tidak kunjung juga melakukan amalan penghapus dosa. Dosanya utuh sampai mau mati. Allah tidak menginginkan orang itu bertemu dengan Allah dalam keadaan berlumuran dosa, maka Allah beratkan sakaratul maut. Allah buat dia menderita pada saat kematian. Maka penderitaan pada sakaratul maut itu menguras seluruh dosa yang tersisa. Setelah itu mati, dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin menjelaskan seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia baik ketika hidup ataupun ketika sakaratul maut itu menggugurkan dosa. Semakin menderita saat sakaratul maut, semakin besar dosa yang terhapus. Kalau orang itu tidak punya dosa, terus pada waktu mau matinya itu menderita dengan penderitaan yang berat, maka penderitaan itu menaikkan derajat dia di akhirat. Ada orang yang tidak punya dosa kemudian matinya menderita, ada. Pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bayi. Ada bayi yang mati ketika balita punya dosa tidak? Tidak. Ada nggak bayi sebelum meninggalnya itu menderita? Ada, banyak. Saya sempat melihat ada bayi saat itu di rumah saya, bukan di rumah saya sih, di rumah mertua, tapi saya nebeng di mertua. Ada keponakan saya bayi sakit, itu saya pangku, dia sampai tipe perket, nahan sakit luar biasa berkali-kali. Kemudian ini lagi tipe perket lagi. Bahasa Sundana kaligeraan. Maksudnya kaligeraan itu apa? Sakarat. Tipe perket seperti nahan sakit. Seperti ibu yang mau melahirkan kontraksi gitu ya. Ketika kontraksi tipe perket beberapa detik. Setelah itu lepas. Gitu lagi sampai meninggal. Bayi itu menderita sebelum meninggalnya. Padahal belum punya dosa. Apa fungsinya? Penderitaan itu menaikkan derajat di surga bagi bayi. Ada bayi yang meninggal tanpa menderita. Itu beda nasibnya di akhirat.
Oleh karena itulah maka banyak orang mukmin ketika meninggalnya sakaratul mautnya menderita. Soleh tidaknya seorang bukan dilihat gampang, enteng atau tidaknya saat sakaratul maut. Enggak, Nabi menderita. Para sahabat banyak yang menderita. Imam Ahmad menderita sampai pingsan berkali-kali sebelum meninggalnya, dan itu menggugurkan dosanya. Adapun orang kafir ada kebaikan, berjiwa sosial, menolong orang, kan ada orang kafir begitu ya. Allah balas kebaikannya di dunia dengan harta, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan popularitas yang membuat dia happy. Itu balasan atas kebaikan orang kafir, dibalas di dunia. Makanya jangan heran kalau banyak orang kafir yang kaya dan berkuasa. Di Indonesia ada yang begitu? Ada. Rata-rata yang kaya raya orang kafir. Nah, ketika mau mati orang kafir ini ada kebaikan yang belum dibalas oleh Allah SWT. Allah tidak menginginkan orang kafir menghadap Allah dengan membawa kebaikan. Maka dientengkan saat kematiannya. Tidak dibarengi, tidak diberikan penderitaan saat sakaratul maut. Leng saja sambil tersenyum karena enteng, enak. Makanya tadi mereka menuliskan di kuburannya RIP, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sedikit pun karena sudah dibalas di dunia. Yang ada dosa-dosanya, babak belur sudah di sana. Inilah beberapa faidah keuntungan dari penderitaan. Maka jangan stres ketika kita menderita. Jangan depresi, jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan apatis, jangan putus asa. Penderitaan wujud cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Bayangkan dua kebaikan yang kelak Allah akan berikan kepada kita, ya. Cukup ya, sampai sini ribut deh kan. Kita punya waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan pertama, apakah sesungguhnya siksa kubur itu ada? Ada, pasti. Quran dan hadis sahih yang menjelaskan. Quran banyak. Di pengajian ini juga berkali-kali disampaikan. Hadis apalagi, lebih dari 45 hadis sampai mencapai derajat mutawatir maknawi tentang alam kubur. Di antaranya hadis yang kita baca di dalam tahiyatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ada, wajib kita percaya. Kalau ada, umpamanya ada orang tua yang sedang disiksa di alam kubur, tapi anak-anaknya masih hidup, terus menerus mendoakan orang tua itu dengan tulus, sabar dan tawakal. Bisakah orang tuanya itu beralih menjadi nikmat kubur? Iya. Makanya orang anak-anak yang orang tua sudah meninggal terus kirim doa, kirim hadiah pahala dari infak sedekah atas nama orang tua, pahala dari menghajikan atau mengumrohkan, kirim pahala ke mereka. Infak atas nama orang tua, badalkan haji atau umroh untuk orang tua, pahalanya sampai ke mereka, ke kita juga. Dan jangan lupa sesering mungkin puluhan kali doakan orang tua dalam sehari. Puluhan kali bukan seumur hidup, setiap hari habis sholat doakan. Kalau bisa di dalam sholat, dalam sujud, ya. Ketika kita naik motor, naik mobil, doakan orang tua. Makanya saya anjurkan, hafalkan doa sholat jenazah setelah takbir ketiga. Pertama kan takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Boleh tambah surat sedikit, kulhu gitu.
Kedua, sholawat seperti sholawat dalam tahiyat. Ketiga, doa untuk si mayit. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu sampai terusnya. Hafalkan, baca di dalam kita mendoakan orang tua. Kalau orang tua kita yang meninggal bapak, baca Allahumma gfirli abi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Terus kalau yang sudah meninggal itu ibu, Allahumma gfirli umi atau liwalidati warhamha, tinggal diganti aja dengan ha, warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal bard sampai akhir. Kalau yang sudah meninggal dua-duanya, Allahumma gfirli walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, tinggal ditambah diganti dengan huma, ya. Baca sesering mungkin. Sampai enggak? Sampai. Apakah yang sampai itu hanya isi doa? Tidak. Isi doanya ya, kalau kita mintakan ampunan, ampunan diberikan kepada orang tua di alam kubur. Kalau kita minta rahmat, wa akrim nuzulah, muliakan nuzulnya. Nuzul itu hidangan di alam kubur, jamuan di alam kubur. Ini nikmat kubur. Doakan. Berpengaruh? Iya berpengaruh. Pertama, isi doanya dikabulkan. Kedua, pahala itu doa kita akan berwujud pahala bagi orang tua kita. Nanti di akhirat Rasul SAW menyatakan ada seseorang yang memperoleh pahala yang besar. Dia merasa belum pernah mengamalkan amalan yang pahalanya segede itu. Orang ini bertanya, anna li hadza ya Rabbi, dari mana saya dapat pahala ini ya Allah? Dijawab, bi istighfari waladika, ini karena istighfar anakmu untukmu. Diberi pahala dari istighfar anaknya untuk si orang tua. Ya, doakan orang tua terus agar mereka memperoleh nikmat kubur dan terhindar dari azab kubur. Isi doa jenazah itu kan wadkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga dan lindungi dia dari neraka dan azab kubur. Ya, doakan. Alhamdulillah saya diberikan kelebihan rezeki. Ya meren. Tetapi di balik itu saya merasa dijauhkan dari teman-teman yang dahulu pernah satu majelis ilmu dan sulitnya mengamalkan ilmu serta sulitnya hati berzikir mengingat Allah. Apakah ini termasuk azab ya Ustaz ataukah ini ujian? Mohon nasihat. Jadi sulit mengamalkan ilmu, sulit berzikir, sulit mengingat, hambar gitu ya. Ini bukan ujian, tapi azab. Dan azab yang terberat dibanding berupa sakit, berupa dikasih penderitaan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, a'dhamu uqubatan al-mu'min, azab yang paling berat bagi seorang mukmin ya atas dosa-dosanya adalah dihambarkan hatinya, dikeraskan hati, diberatkan dia untuk ibadah, diberatkan dia untuk berzikir, untuk sholat, untuk beramal soleh, diwegahkan, disegankan dia untuk berdoa. Jangan sekali-kali kamu berpikir kalau kamu tidak mau berdoa, kamulah yang tidak mau berdoa kepada Allah. Jangan. Tapi Allah lah yang mencabut keinginan berdoa dari hatimu karena murkanya kepadamu akibat dosa-dosamu. Jadi azab dalam bentuk dihambarkannya ibadah kita,
dicabutnya hidayah dari diri kita sehingga malas ibadah, berat untuk beramal soleh, itu hukuman. Apa solusinya? Coba muhasabah, coba introspeksi. Rutinitas apa yang melanggar dari syariat yang selama ini kita lakukan, berhenti, taubat, minta ampun. Mungkin pergaulan yang salah, mungkin muamalah kita ketika mencari rizki ada unsur yang haram, ada unsur riba, ada unsur gharar, ada unsur maisir, ada unsur kezaliman ke orang. Coba introspeksi, ya. Setelah introspeksi ditemukan, tobatlah dari hal itu. Terus paksa diri kita untuk beramal soleh, untuk memelihara sholat-sholat sunat selain yang fardu, baca Al-Quran, odoj, one day, one juz. Banyak berzikir dan berdoa. Insya Allah nanti Allah lapangkan lagi, Allah mudahkan lagi, dan Allah lunakkan lagi hatinya. Ustaz, pemerintah kan menerapkan hukum pakai hukum kafir, seperti tidak apa ini, kuos, dan tidak potong tangan, tidak kisos dan tidak potong tangan. Pertanyaan, apakah pemerintah dan pejabatnya termasuk kafir? Ini wajib dijelaskan biar tidak salah paham. Jangan sampai ada kesan kita ini takfiri, padahal kita anti takfiri. Memang ada ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu ayat 44 dari surah Al-Maidah. Tapi ayat 45-nya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Di ayat 47-nya fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Di ayat yang lain dia fasik, di ayat yang lain dia zalim. Jadi yang benar itu, yang tidak menghukum dengan hukum Allah itu kafir, fasik atau zalim? Yang mana? Kenapa yang dipakai yang kafir? Ya enggak? Yang kafir saja, yang duanya enggak. Nah, ayat ini ada, wajib ayat ini difahami dengan merujuk ke ahlinya, ke para ulama ahli tafsir, sehingga tidak salah menerapkan. Salah menerapkan implikasinya bahaya. Para ulama ketika menjelaskan 3 ayat ini menerangkan bahwa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan ada 3 kategori, 3 golongan, 3 jenis, tergantung kondisi dan alasannya. Siapa yang meyakini hukum Allah ini nggak bagus, jelek, nggak sesuai dengan perkembangan zaman, lalu yang sesuai yang lebih bagus hukum buatan manusia, makanya ditolak hukum Allah, diterapkan hukum manusia, ya dia kafir. Ini pertama. Kedua, siapa yang menerapkan hukum manusia dengan alasan hukum Allah terbaik, hukum Allah ini tidak ada yang menanding, hukum manusia buruk, dia terapkan hukum manusia karena ada keuntungan pribadi, golongannya, keluarga kalau menerapkan hukum manusia. Makanya nggak pakai hukum Allah. Kalau hukum Allah dipakai, dia rugi dunia. Maka orang ini zalim. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia sikut orang, dia celakain orang, usaha untuk meraih keuntungan itu dengan menzalimi orang lain. Ya, itu yang kedua. Tapi dia tidak kafir, tidak, karena dia meyakini hukum Allah terbaik. Kalau terbaik, kenapa tidak dilaksanakan? Ya itu, karena ada keuntungan pribadi. Sama dengan orang yang tahu haramnya suatu perbuatan, tapi dia langgar karena ada kesenangan di sana.
Seperti orang mabuk. Dia muslim tapi mabuk. Dia tahu haramnya mabuk, tapi ada kesenangan dia langgar. Kafir enggak orang yang mabuk? Tidak. Dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Seperti para pencuri, para pencopet, muslim. Dia tahu itu haram, tapi dia lakukan karena kebutuhan. Kafir enggak? Enggak kafir. Dia fasik. Kalau merugikan orang dia zalim. Sama dengan orang berzina. Dia tahu haramnya zina, tapi dia lakukan karena ada kesenangan di sana. Kafir enggak? Enggak kafir. Dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Nah, demikian juga orang menerapkan hukum manusia dengan keyakinan ini buruk, ini jelek, yang bagus hukum Allah. Tapi kalau ini dilaksanakan saya untung. Dia tidak kafir. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ada jenis orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, tapi dia tetap mukmin sejati. Siapa? Yaitu orang yang meyakini hukum Allah terbaik. Dia ingin ini diterapkan, tapi tidak memiliki kemampuan seperti di Indonesia sekarang. Bagaimana agar hukum di Indonesia diganti dengan hukum Islam? Gimana cara? Bisa nggak? Susah. Umpama ya. Nanti pada pemilu legislatif partai Islam menang 100%. MPR, DPR semua dikuasai oleh orang Islam. Hanya ini yang bisa mencalonkan presiden ya, dan dipilih presiden dan wakil dari umat Islam. Terpilih anggota dewan semuanya muslim yang taat, para ustadz unggul di sana taat. Presiden dan wakilnya juga seorang muslim. Bisa nggak diganti dengan hukum Islam? Bisa. Ada amandemen. Apakah rakyatnya masih kayak begini? Walaupun tadi mustahil ya. Kalau rakyat kayak begini mustahil partai Islam menang, capres dari Islam menang mustahil. Kalau rakyatnya seperti sekarang. Rakyatnya seperti sekarang lalu diumumkan, wahai rakyat, mulai besok kita ubah menjadi hukum Islam. Kira-kira semua rakyat Indonesia reaksinya gimana? Nyambut, alhamdulillah, sujud syukur, begitu? Dalam kondisi umat Islam Indonesia seperti sekarang, begitu enggak? Enggak, pasti banyak protes, pemberontakan di mana-mana, kacau. Makanya sulit mekanisme yang terjadi di dalam urusan ketatanegaraan kita memungkinkan untuk mengganti, tapi prosedurnya rumit dan berliku. Ini harus didakwahi dulu semua kaum muslimin. Kalau semua kaum muslimin kena dakwah menjadi soleh, pas pemilu pasti akan memilih partai Islam. Pas pemilu capres pasti akan memilih yang mewakili umat Islam, kan gitu ya. Itu keberhasilan dakwah, bukan keberhasilan partai politik, bukan. Tapi kalau dakwah tidak disentuh, rakyat dibiarkan semau-maunya jauh dari Islam, pas ada pemilu mungkin nggak partai Islam yang menang? Enggak. Mungkin nggak calon presiden yang mewakili umat Islam yang menang? Enggak. Pernah nggak di dalam pemilu kita, pemilu presiden, ada calon yang dianggap mewakili umat Islam? Ada. Yang 5 calon, 5 pasangan calon dipilih 2 periode, 2 kali pemilihan. Pemilihan yang pertama yang terpilih 2 calon, dua-duanya dari nasionalis sekuler, dari umat Islam tidak terpilih. Itu kegagalan dakwah. Nah, melihat bahwa
sangat susah dan berat untuk menerapkan hukum Islam di negara seperti itu. Akhirnya kalau ada umat Islam yang terpilih jadi legislatif atau jadi presiden, tetap menerapkan hukum yang sekarang ada dengan keyakinan hukum ini buatan manusia nggak bagus, yang terbaik hukum Allah. Tapi sementara demi kemaslahatan kita ikuti, kita terapkan dengan perbaikan bertahap yang bisa dilakukan. Orang ini tidak kafir, orang ini sedang berjuang. Pernah ada nggak di zaman Nabi pemerintah Muslim tapi menerapkan hukum kafir, tapi orang ini tidak dikafirkan oleh Nabi? Ada? Ada, yaitu Kaisar Raja Najasyi. Raja Najasyi itu Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Dia raja, dia tidak menerapkan hukum Islam di kerajaannya, karena kalau diterapkan pemberontakan, malah keislamannya disembunyikan. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dia tidak sholat, dia tidak saum Ramadan. Kenapa tidak sholat? Sebab waktu sholat menerima delegasi dari negara lain, terlewat. Dia sholatnya ketika orang-orang sudah tidak ada. Ketika Ramadan dia menerima delegasi harus makan minum. Ketika Raja Najasyi mati, apa kata Nabi SAW? Matal yauma akhukum soleh. Hari ini saudara kalian yang soleh sudah mati. Sholatkan, disolatkan oleh Nabi SAW. Apakah mau diterapkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun? Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dia kafir? Apakah Kaisar Najasyi kafir? Tidak, dianggap orang soleh oleh Nabi dan disolatkan. Nah, oleh karena itu tidak sesaklek yang ditanyakan tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, tidak semua pertanyaan terjawab karena waktunya terbatas. Apa ciri husnul khatimah mengalami penderitaan ketika sakaratul maut? Ada beberapa tanda orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Salah satunya diterangkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, cara pengurusan jenazah. Ada bab di belakang alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Pertama, kalau di keningnya ada apa? Keringat bercucuran. Pertama itu. Kedua, kalau mati di malam Jumat atau hari Jumat. Ketiga ya kalau mati di medan perang, syahid. Keempat, kelima, keenam dan seterusnya kalau matinya karena sakit perut atau karena wabah taun, termasuk wabah pandemi, ya. Fatwa para ulama menyatakan itu termasuk husnul khatimah. Termasuk mati karena terkena reruntuhan, atau mati karena terbakar api, atau mati karena tenggelam. Tapi semua itu jangan disengaja. Karena mati tenggelam, mati syahid, nyebur ke laut biar mati syahid. Itu mah konyol, itu mah bunuh diri. Ada yang kebakaran, wah mati syahid, loncat, bunuh diri, itu mah konyol, ya. Ada gedung mau diruntuhkan, nah mati syahid, sengaja masuk, itu konyol. Jadi semua tidak disengaja, tidak direkayasa, ya. Itu mati secara alam. Itu diantara tanda-tanda mati husnul khatimah. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.